Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat Ikatan Dokter Indonesia mengeluarkan fatwa etik dokter dalam aktivitas bermedia sosial. Ada 13 poin fatwa di dalam surat keputusan resmi yang mulai berlaku pada 30 April 2021 ini. Poin fatwa tersebut diantaranya adalah sisi positif negatif media sosial, pemberantasan hoaks, pemisahan akun edukasi dan pertemanan, ekspresi sebagai hak privat, serta seleksi pemasukan pasien ke daftar pertemanan. Ketua Majelis Kehormatan Etik Kedokteran Pusat IDI, Bukovisa Prawiroharjo menyatakan, fatwa ini akan menjadi acuan detail dan jelas bagi dokter dalam menggunakan media sosial. Tapi tentu kan kita juga menyadari ada ekspektasi masyarakat ya. Kami kan sebagai profesi yang ya punya nilai di mata masyarakat juga, dan juga dalam hal kita juga punya sumpah dan etik kedokteran. Jadi hal itu imbang lah kita sisinya imbang. Jadi apresiasinya ada, tanggung jawabnya juga ada. Nah, bagaimana bertanggung jawabnya? Kita perlu untuk kemudian membuat acuan teknisnya supaya jadi rujukan lah, jadi acuan secara teknis untuk dilakukan gitu sama teman-teman. Kan sebelum ini kan belum ada ya. Pengamat media sosial yang juga founder Drone Emprit, Ismail Fahmi menilai, fatwa etik dokter ini akan berdampak positif bagi masyarakat secara umum. Informasi terkait kesehatan dan kedokteran akan diterima oleh publik dengan lebih spesifik. Namun dampak positif tersebut akan tercapai jika para dokter menjalankan seluruh fatwa tersebut dengan baik. Pertama, saya simpulkan bahwa ini kembali kepada dokter itu sendiri, apakah mereka berkenan untuk kemudian punya 2 akun di tengah kesibukannya. Dan kalau seandainya mereka berkenan, artinya akan banyak permunculan kanal, akun yang spesifik terkait dengan profesi kedokteran. Dan semakin banyak konten-konten seperti ini, akun-akun seperti ini, saya kira akan sangat positif, karena akan fokus di sana, sehingga publik pun juga akan mendapatkan edukasi yang luar biasa lebih banyak ya di media sosial. Pertengahan April lalu sebelum terbitnya fatwa etik dokter ini, media sosial Indonesia dihebohkan oleh konten salah satu dokter yang dinilai melecehkan kaum wanita. Kasus itu berujung pada pemberian sanksi pembekuan kegiatan selama 6 bulan. Fatwa etik dokter ini akan terus disosialisasikan dan bersifat mengikat bagi seluruh dokter di Indonesia. Majelis Kehormatan Etik Kedokteran akan melakukan klarifikasi, pembinaan dan/atau proses kemahkamahan jika diduga terjadi adanya pelanggaran etik. Siva Maulida, Kurnia Yuniarwan, Jakarta.